Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan update aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memiliki diisi lapangan. Mau itu yang sudah merata di seluruh kota besar ataupun yang masih random atau belum merata. Kenapa saya update hal ini? Karena banyak di antara kalian yang masih menanyakan tentang ada atau tidaknya diisi lapangan dari aplikasi-aplikasi yang memang kalian punya tagihan. Dan perlu kalian ketahui, untuk diisi lapangan dari aplikasi pinjaman online ini tidak semuanya ada dan merata di setiap wilayah. Karena masih banyak aplikasi-aplikasi pinjaman online yang diisi lapangannya masih random atau belum merata. Belum merata gimana sih bang? Jadi yang dimaksud dengan diisi lapangan yang masih random atau belum merata itu adalah diisi lapangan dari aplikasi tersebut itu memang ada, namun hanya di daerah-daerah tertentu saja. Dan biasanya itu di pusat-pusat kota besar ya. Jadi untuk di daerah pedesaan atau mungkin pelosok itu kemungkinan mereka tidak ada atau mungkin tidak akan datang ketika nasabahnya mengalami gagal bayar. Karena untuk diisi lapangan yang masih random atau mungkin masih sedikit, mereka akan memprioritaskan lokasi-lokasi yang memang mudah dijangkau oleh mereka. Nah, di sini sudah cukup jelas ya tentang diisi lapangan yang masih random atau belum merata. Nah, untuk diisi lapangan yang merata di seluruh kota besar berarti diisi lapangan tersebut sudah cukup banyak dan tersebar di seluruh kota besar. Mau itu di daerah Jabodetabek ataupun di luar Jabodetabek. Yang namanya sudah merata di seluruh kota besar, pastinya mereka akan ada di setiap kota. Namun walaupun begitu, tidak menutup kemungkinan juga untuk daerah-daerah yang berada di pesisian atau pedesaan itu tidak akan didatangi walaupun diisi lapangannya sudah merata di seluruh kota besar. Karena masih banyak juga kasus atau informasi yang masuk kepada saya, salah satunya adalah dari teman saya ya, yang mengalami gagal bayar di salah satu aplikasi pinjaman online besar dan cukup populer, bahkan juga untuk diisinya itu sudah merata di seluruh kota besar. Namun karena teman saya berada di lokasi yang jauh dari pusat kota, dia tidak pernah didatangi oleh DC tersebut, walaupun sudah gagal bayar dalam waktu hampir 1 tahun. Hanya saja selalu mendapatkan ancaman akan didatangi oleh DC lapangan melalui pesan WhatsApp. Namun untuk nyatanya mereka tidak pernah datang. Nah, sudah cukup jelas ya tentang DC lapangan yang random dan juga diisi lapangan yang merata di seluruh wilayah kota besar. Dan kali ini saya akan update atau list untuk nama-nama aplikasi pinjaman online yang memiliki diisi per bulan November, beserta keterangan apakah masih random atau sudah merata. Berikut adalah nama-nama aplikasinya. Di sini ada 12 aplikasi pinjaman online legal yang memiliki diisi lapangan yang akan saya sebutkan kepada kalian, beserta keterangan apakah sudah merata atau mungkin masih random. Yang pertama ada aplikasi Aku Laku. Nah, untuk aplikasi Aku Laku ini diisi lapangannya sudah merata di seluruh kota besar ya. Namun walaupun begitu, seperti yang saya tadi bilang, walaupun diisi lapangan dari aplikasi Aku Laku ini sudah merata di seluruh kota besar, tidak menutup kemungkinan mereka juga tidak akan datang ke daerah-daerah yang memang tidak terjangkau oleh mereka atau mungkin yang berada di daerah pedesaan ya. Yang kedua ada aplikasi Tunaiku. Untuk aplikasi Tunaiku juga sama ya, untuk diisi lapangannya merata di seluruh kota besar. Di nomor 3 ada aplikasi Kredipo. Untuk aplikasi Kredipo juga sama, untuk diisi lapangannya itu merata di seluruh kota besar, karena untuk aplikasi Kredipo ini salah satu aplikasi pinjaman online besar dan juga cukup populer, sama halnya dengan aplikasi Aku Laku ya. Maka untuk diisi lapangan dari aplikasi Kredipo juga sama, merata di seluruh kota besar. Di nomor 4 ada aplikasi Kredit Pintar. Untuk aplikasi Kredit Pintar juga sama, ini untuk diisi lapangannya merata di seluruh kota besar. Di nomor 5 ada Line Bank. Untuk aplikasi Line Bank ini diisi lapangannya itu masih random. Jadi untuk aplikasi Line Bank diisi lapangannya itu memang ada di tiap wilayah, namun masih random atau belum merata. Yang keenam ada aplikasi Pinmas. Untuk aplikasi Pinmas juga ini diisi lapangannya merata di seluruh kota besar ya. Di nomor 7 ada aplikasi Singa ID. Nah, ini selalu banyak yang nanya ya tentang diisi lapangan dari aplikasi Singa ID. Nah, di sini saya akan kasih tahu kepada kalian, untuk diisi lapangan dari aplikasi Singa ID ini tuh baru di daerah Jabodetabek saja ya. Jadi untuk di luar Jabodetabek itu belum ada diisi lapangan dari aplikasi Singa ID. Di nomor 8 ada aplikasi EasyCash. Nah, untuk aplikasi EasyCash ini tuh random Jabodetabek. Jadi maksudnya di sini adalah untuk diisi lapangan dari aplikasi EasyCash ini baru di daerah Jabodetabek, namun itu juga masih random atau belum merata ya. Di nomor 9 ada aplikasi S Pinjam ya, atau mungkin ini tuh fitur dari Shopee ya.
Jadi fitur pinjaman dari aplikasi belanja online Shopee. Dan untuk diisi lapangan dari S-Pinjam ini masih random ya di semua wilayah. Jadi baru sedikit diisi lapangan dari S-Pinjam. Di nomor 10 ada aplikasi 360 Kredit. Nah, untuk aplikasi 360 Kredit juga sama, untuk diisi lapangannya itu masih random ya, belum merata di setiap wilayah. Di nomor 11 ada aplikasi Indodana. Nah, untuk aplikasi Indodana ini diisi lapangannya baru di daerah Jabodetabek saja. Jadi di luar Jabodetabek untuk diisi lapangan dari aplikasi Indodana ini belum ada ya. Di nomor 12 ada aplikasi Coinwork. Nah, ini untuk aplikasi Coinwork diisi lapangannya tuh masih random. Jadi ada di setiap daerah namun tidak terlalu merata atau masih random ya. Jadi hanya di wilayah-wilayah tertentu saja untuk diisi lapangan dari aplikasi Coinwork. Nah guys, ini adalah 12 aplikasi pinjaman online legal yang memiliki diisi lapangan per November 2022. Namun perlu kalian ketahui ya, di sini saya juga sudah menuliskan untuk keterangannya apakah sudah merata atau mungkin masih random ya. Jadi ini untuk diisi lapangan dari aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan barusan ini, diisi lapangannya tidak semuanya merata ya. Ada yang masih random, ada juga yang masih di daerah Jabodetabek namun masih random juga ya. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang mengalami gagal bayar di aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan kali ini, kalian tidak perlu takut ya, kalian juga tidak perlu panik akan didatangi oleh diisi lapangan ya. Apalagi mungkin buat kalian khususnya nih yang mungkin lokasinya tuh di daerah pedesaan yang jauh dari pusat kota tuh, kalian jangan terlalu panik karena banyak informasi ya untuk nasabah-nasabah yang berada di lokasi pedesaan seperti itu tuh biasanya jarang didatangi oleh diisi lapangan ya. Jadi untuk diisi lapangan itu biasanya memprioritaskan di wilayah-wilayah yang memang terjangkau oleh mereka kayak di pusat-pusat kota ya. Namun kalau untuk di daerah pedesaan atau mungkin pelosok itu yang jauh dari pusat kota, biasanya mereka tuh tidak akan datang. Jadi hanya saja mereka mungkin menagih lewat pesan WhatsApp aja, atau mungkin kayak mengancam akan datang ke rumah kalian gitu. Namun itu sebenarnya tidak akan terjadi ya. Ketika mereka mengancam lewat WhatsApp bahwasanya mereka tuh akan mendatangi rumah kalian, namun perlu kalian ketahui itu hanya gerakan saja atau cara mereka menakut-nakuti nasabahnya ya, agar si nasabah tersebut tuh merasa ketakutan, panik, dan akhirnya akan cepat-cepat membayar tagihannya. Namun di sini saya kasih saran buat kalian yang memang kalian sudah tidak sanggup lagi membayar, kalian jangan pernah memaksakan membayar ya untuk tagihan kalian di aplikasi pinjaman online ini. Jadi kalian jangan takut akan didatangi oleh diisi lapangan. Kalau kalian memang sudah tidak sanggup, sudah stop, jangan pernah memaksakan membayar ya. Nanti takutnya kalian akan melakukan segala cara untuk bisa membayar tagihan kalian di aplikasi tersebut ya. Apalagi hal yang paling ditakutkan adalah ketika kalian melakukan gali lubang tutup lubang. Jadi kalian bisa saja meminjam di aplikasi lain atau mungkin meminjam di bank gitu ya untuk membayar tagihan kalian di aplikasi tersebut. Itu adalah cara yang salah ya. Itu namanya gali lubang tutup lubang, yang mana itu tidak akan menyelesaikan masalah kalian ya. Jadi hutang kalian itu tidak akan beres, namun tentunya hutang kalian itu akan semakin membengkak ya dengan cara kalian meminjam di aplikasi pinjaman online lagi untuk membayar tagihan kalian di aplikasi pinjaman online dan sekarang. Tentunya itu Anda sudah mulai masuk dalam jeratan pinjol. Jadi alangkah baiknya kalian menghindari hal seperti itu ya. Jadi memang jikalau kalian memang tidak sanggup membayar, kalian jangan pernah memaksakan, sudah cukup saja ya. Kalian jangan takut juga dengan ancaman-ancaman dari penagih online seperti akan masuk slik OJK, akan dapat kunjungan debt collector lapangan, atau mungkin sekarang nih banyak yang dapatkan ancaman akan dipidanakan ya. Bahwasanya untuk hutang piutang itu tidak ada sangkut pautnya, tidak ada urusannya dengan hukum pidana ya. Untuk masalah hutang piutang itu urusannya adalah perdata. Jadi jika kalian mendapatkan ancaman akan dipenjarakan atau dipidanakan gara-gara tagihan kalian, kalian jangan mudah percaya, dan kalian jangan percaya karena itu hanya getaran saja dari mereka ya kepada kalian. Jadi kalian tetap tenang saja ketika kalian mengalami gagal bayar dan tidak bisa membayar tagihan kalian di aplikasi pinjaman online. Karena perlu kalian ketahui, kalian tidak sendiri. Di luar sana masih banyak yang mungkin mengalami gagal bayar, mungkin nominalnya itu lebih besar, jauh lebih besar dari kalian ya, dan beberapa aplikasinya juga di sini banyak ya
orang yang mengalami gagal bayar tuh di beberapa aplikasi, tidak hanya dari satu aplikasi saja. Jadi buat kalian yang mungkin mengalami gagal bayar baru di satu aplikasi dan nominalnya juga masih kecil, kalian jangan takut ya, kalian tidak sendiri, masih banyak di luar sana yang mengalami gagal bayar lebih dari kalian. Jadi kalian harus tetap tenang dan juga jangan mudah panik ketika mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.